Salam anak-anak yang terkasih, kita kembali akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMP kelas 8 bab yang ketiga dengan judul Memilih untuk tidak berputus asa. Nanti kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-33 dan kemudian Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-4. Anak-anak yang terkasih, setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan hidup berpengharapan, itu sudah kita pelajari dari bab 1 dan 2. Pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan hidup, atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita akan belajar tentang hal itu nanti. Apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulitnya, sehingga memilih untuk melupakan semua itu dengan tidak memikirkan hal itu? Atau menyibukkan diri dengan hal lain, sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit itu? Nah, anak-anak yang terkasih, kalau anak-anak pernah melakukan ini, pada saat menghadapi keadaan yang begitu sulit, nah ini yang disebut dengan melarikan diri ya. Melarikan diri dari masalah, dari problema yang terjadi. Apakah itu benar? Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan, yaitu fight atau flight. Apa artinya? Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya, flight artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Ya, jadi ini artinya anak-anak ya. Seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup. Fight. Betapapun sulitnya itu. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Mari kita simak lebih lanjut pelajaran ini anak-anak yang terkasih. Nah, ada pertanyaan, mengapa harus khawatir dan putus asa? Jadi bagi setiap kita yang suka khawatir dan berputus asa, kita harus menemukan jawaban mengapa ya anak-anak terkasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan atau putus pengharapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Harapan untuk maju, harapan untuk berhasil, harapan untuk masa depan. Jadi tidak ada lagi. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri. Karena merasa, ya perhatikan tanda kutip, tidak mampu melanjutkan hidup. Perhatikan kata merasa diberikan tanda kutip dan tambahan pada kata merasa ini, membuat makna kalimat berbeda dibandingkan dengan tanpa tambahan kata merasa. Jadi, kalau kita tidak mampu melanjutkan hidup dengan merasa tidak mampu melanjutkan hidup, itu beda. Anak-anak ya. Artinya, belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Namun dia sudah merasa tidak mampu dan akhirnya putus asa, putus pengharapan. Kemudian anak yang terkasih, dia melakukan tindakan yang bodoh, yaitu dengan membunuh diri. Nah, anak-anak yang terkasih, suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus, seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama pesan Tuhan Yesus ini. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mari saya undang anak-anak sekalian yang ada di rumah, yang ada di mana saja pada saat ini, kita membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ayat 25 mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Ku yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak yang terkasih, pesan Yesus untuk kita tentang kekhawatiran, pertama, perhatikan bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Semua itu memang penting, makan, minum, pakaian. Namun, pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakan oleh Tuhan. Burung-burung aja disediakan makan oleh Tuhan. Ya, mereka tidak perlu bekerja, mereka hanya mencari. Karena Tuhan sudah menyediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Salomo, yaitu Raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya, tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah, ya, karena keuangan yang luar biasa. Namun keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal, apalah artinya bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti, keindahannya pun tidak ada lagi. Jadi anak-anak, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu disediakan oleh Tuhan. Kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal ini. Mengapa demikian? Karena rahasia keberhasilan menjalani hidup ini ada pada pesan Tuhan Yesus yang kedua. Sekali lagi, saya mau katakan anak-anak, bukan kita tidak perlu bekerja, tidak perlu lagi belajar, makan, minum, pakaian tidak penting, tetapi di sini Tuhan memberikan penekanan untuk kita tidak khawatir. Serahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, yang kedua, pesannya adalah bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan melihat karya Allah yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya. Kita akan melihat perbuatan Allah yang luar biasa, yang memelihara kehidupan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Malahan justru dengan penuh rasa was-was dan ketakutan. Karena tidak adanya jaminan akan sesuatu yang baik yang akan kita peroleh. Anak-anak sekalian. Ketiga, pesan Tuhan Yesus adalah jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu memikirkan masa depan. Kita perlu memikirkan masa depan, anak-anak. Cita-cita dan rencana untuk masa depan. Planning ke depan. Sekaligus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya rencana ke depan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Namun kita tidak perlu khawatir, anak-anak. Namun bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran akan masa depan. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depannya dan keluarganya. Bekerja keras, bagus, tetapi bekerja keras yang dimaksudkan di sini adalah tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur serta istirahat yang cukup. Bekerja terus, banting tulang, tanpa istirahat. Ibadah pun nggak pernah. Gaya hidup seperti ini ternyata malah merusak kesehatan sehingga akibatnya pada saat ia mencapai usia sekitar 40 tahunan, ia menderita penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Padahal menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, makan secara teratur dan bergizi adalah penting untuk kelangsungan hidup yang baik.
Tuhan saja saat menciptakan dunia, ada waktu untuk beristirahat, yaitu hari ke-7. Dan Tuhan mau kita juga punya waktu untuk beristirahat dan memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan di hari yang ke-7. Sebabnya hari Minggu, puji Tuhan, hari Minggu adalah hari libur. Dan hari itu bukan untuk jalan-jalan, anak-anak sekalian. Bukan untuk pergi kemana-mana, tetapi berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Beristirahat dalam hadirat Tuhan. Tidak ada gunanya kita bekerja dengan sangat keras tanpa mengindahkan istirahat dan makanan yang memiliki asupan gizi seimbang, bila ternyata kita meninggal dalam usia relatif muda akibat penyakit yang kita derita. Apalagi kalau kita tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang pemilik hidup, anak-anak sekalian. Bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa. Apalagi bila membunuh diri saking putus asanya. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita berbahagia, anak sekalian, mengenal Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Yahweh yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Karena harapan kita tidak akan sia-sia. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Ya, pada saat kita meninggal anak-anak, orang hanya dapat mengantarkan kita pada pintu liang kubur. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, sang pemilik hidup, sang pemilik segalanya, penguasa atas segalanya, hidup kita akan terjamin, anak-anak. Bukan hanya pada saat hidup di bumi, tapi hidup di dalam kekekalan. Bila kita mengandalkan pertolongan Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Jadi, hal yang kita butuhkan ini berhubungan dengan ini, anak-anak. Apakah membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kemudian semakin berkarya demi kebaikan sesama? Kalau yang kita butuhkan bertentangan dengan ini, anak sekalian, itu bukan yang Tuhan mau untuk kita butuhkan. Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Bukan hanya kita, tapi orang-orang yang kita kenal, keluarga kita. Pasti Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Jadi saat kita bingung mengenai apa yang kita butuhkan tidak kita dapatkan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Mungkin anak-anak sekalian, itu bukan jawaban yang terbaik yang Tuhan siapkan. Tetap berserah, tetap bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, anak-anak, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sungguh kata-kata Tuhan Yesus sangat menguatkan kita, bukan? Kita dapat meminta kepada Tuhan. Kita dapat mencari jawaban daripada Tuhan. Bahkan kita dapat mengetok pintu surga melalui doa kita. Luar biasa, anak-anak terkasih. Mungkin saja jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan. Bahkan mungkin jawabannya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Berserah dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Percayalah, anak yang terkasih, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Dengan waktu dan cara yang terbaik. Menurut Tuhan, bukan menurut kita. Roma 5 ayat 3-4 mengakhiri pelajaran ini. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi anak-anak yang terkasih, proses dalam kehidupan ya itu justru mengajarkan kita pada sebuah ketekunan. Nah, dari ketekunan akan menimbulkan tahan uji, kesabaran, dan selanjutnya tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Anak-anak yang terkasih, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Apalagi melakukan tindakan yang fatal, bunuh diri, mabuk-mabukan, pelampiasan dalam hal yang lain. Anak-anak Tuhan Yesus tidak demikian. Karena pengharapan kita nyata adanya pada Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian anak-anak, kita akhiri dengan tugas. Ya, jadi kalian mengamati lingkungan, tugasnya yang pertama. Ini ada dua tugas yang Bapak berikan. Tugas pertama, mengamati lingkungan. Tanyakan kepada 5 orang temanmu, ya. Kalau sekarang zaman online tidak bertemu teman, tanyakan melalui SMS atau WhatsApp atau media lainnya. Apakah mereka pernah berputus asa? Nah, kalau pernah, apa penyebabnya? Dan apa saja yang mereka lakukan ketika putus asa? Dan apakah tindakan itu berhasil mengatasi keputusan mereka? Nah, anak-anak, jadi ada 5, kalian tanya 5 orang temanmu, penyebab si Joni, misal katakan, penyebab putus asanya apa? Kemudian Joni melakukan apa saat berputus asa itu? Dan hasilnya apa? Berhasil atau tidak? Kalau tetap berputus asa berarti tidak berhasil. Kalau dia berhasil mengatasi putus asanya, sehingga dia kembali berpengharapan, berarti tulis ya. Kalau tidak berhasil, tulis tidak. Nah, ini 5 orang temanmu, dan tulis hasil pengamatanmu di kolom yang seperti Bapak buat. Kalian dapat tulis di kertas dan kirimkan jawabannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalian baca dalam Mazmur pasal 21 ayat 30 yang cukup panjang. Ada 9 pasal. Nah, kemudian kalian lengkapi tabel di bawah ini dengan 2 jenis catatan. Pertama, catatlah ayat-ayat mana saja yang mencerminkan keputusasaan si penulis Mazmur. Ya, jadi penulis Mazmur ada saatnya dia berputus asa, ya. Kalian lihat dan kalian catat ayat-ayat mana saja, ya. Kalian sedikit 5. Kemudian kedua, catat juga ayat-ayat mana yang mencerminkan harapan yang dimiliki penulis Mazmur kepada Tuhan. Nah, ini yang banyak nih. Mungkin yang ini agak hati-hati kita membacanya, melihat karena sedikit. Tapi kalau harapan ini, ayat-ayat mana yang mencerminkan harapan yang dimiliki penulis Mazmur ini banyak, ya, lebih dari 5. Tapi kita catatkan saja di sini 5, anak-anak sekalian, ya. Ini tugas yang kedua, ya. Jadi baca dulu Mazmur 21 ayat sampai Mazmur pasal 21 sampai Mazmur pasal 30, ya anak-anak sekalian, ya. Oke, rangkuman dari pelajaran kita. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Ya. Kemudian, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Ya, tidak perlu berputus asa dan khawatir. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Jadi yang dia berikan adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Camkan ini, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Ya, jadi minta saja. Kalau belum dijawab berarti bukan itu yang Tuhan tahu untuk kita butuhkan. Tapi minta saja, jangan malu meminta kepada Tuhan. Doa penutup. Mari kita anak-anak sekalian mengakhiri pelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Kita membaca doa yang sudah tercantum di dalam slide, di dalam screen. Anak-anak sekalian dapat lihat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-janjimu yang sangat indah.
Ajarkan kami untuk tidak hanya membaca janji-Mu, tetapi mempraktikkannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarkan kami kerajinan untuk melakukan apa yang menjadi tugas kami sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ajarkan kami keberanian meminta kepadamu apa yang kami butuhkan. Ajarkan kami ketekunan untuk berharap hanya kepadamu selaku penguasa hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang terkasih. Inilah pelajaran kita di bab yang ketiga ini. Kiranya kalian dapat mempelajari dengan sebaik-baiknya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.